boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini tamunya spesial ya, dari jauh ya kan. Tamunya sangat luar biasa. Mau tau kontennya kayak apa? Tonton terus. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Capek juga ya ngomong kayak gitu ya. Sebelum itu apa kan? Bumper dulu. Halo Mom, nah ini spesial banget nih tamu gua hari ini ya kan. Bro, perkenalan dulu bro bagi yang belum tahu buat Om di rumah. Halo. Apa ya? Apa? Aduh. Om apa? Ntar deh, ulang deh. Ya ulang. Halo, gua Alif Mabrur. Gua pesepeda biasa dari Bandung. Salah, dia pesepeda luar biasa. Instagramnya bro? Instagram gua Filled by Biscuit. Filled by Biscuit nih. Nanti ada di sini. Nih, di follow ya, jangan diliatin doang ya kan. Nih gue mau nanya nih bro, dia tuh bagi gua termasuk manusia yang hebat banget ya, manusia super lah istilahnya. Gue mengagumi sekali orang-orang begini dan makanya gue undang dan berbagi inspirasi buat om di rumah untuk ya kalau bisa diikutin, kalau misalnya terlalu berat jangan, karena ini manusia super ya di samping gue ini ya. Gue seperempatnya kakinya aja enggak gitu, lihat aja ototnya sini banyak perbatasan, padahal dia nggak belum tegang gitu ya kan. Bro, ceritain diri lu bro, kenapa lu suka sepeda dan basicnya lu apa dan kenapa lu super banget gitu? Oke. Ya. Super banget kayaknya enggak sih? Iya, udah dimain apa? Jangan gitu dong Pak. Jadi iya. Sebelumnya thank you deh. Jadi gua awalnya itu sebenarnya tadi bukan sepedaan basicnya. Basicnya bukan. Basicnya bukan. Tapi ada olahraganya pasti. Ya, ada. Ya. Jadi gua lebih ke lari sebenarnya. Oh, lari sama kiting ya, lari juga ya. Nah, gue justru belum kenal. Belum kenal? Ya, Oh. circle-circle yang sekenal aja sih di Bandung waktu itu di kampus. Jalan-jalan kuliah, gue mulai bosen sama lari. Terus, Oke. Dan emang waktu commuting pun gue pakai sepeda. Oke. Dan di 2017 temen gue ada yang ngajakin event waktu itu IFD, yang acara tahunannya WMS. Itu udahlah lu balapan aja gitu, daripada lari mulu. Dipinjemin sepeda. Mulai setelah balapan itu gue ketagihan karena gue masuk final. Lah, oh, Gitu. kok bisa Jadi, langsung masuk final? Ya nggak tahu, mungkin nggak tahu deh, mungkin apa ya, rezekinya kali ya. Iya, benar, bisa. Rezekinya gitu ya. Jadi, gue balapan pertama, terus lewat kualifikasi segala macam, terus gue masuk final. Oke juga nih kalau diseriusin gitu. Itu pakai sepeda apa tuh? Fiksi, Langsung fiksi. langsung fiksi. Kenapa fiksi sampai sekarang? Kenapa fiksi? Jangan bilang karena nggak ribet gitu kalau fiksi. Ya, semua ngomong Jawaban gitu. standar ya. Oke, gue yang sisi nggak standar deh. Ya, boleh. Gue beli fiksi sebenarnya gue dulu sayang sama sepeda XC gue. Oke, karena Nah, di kampus itu rawan. Oh, lu main XC juga? Iya, cuma ya nggak XC Nah. yang atlet pro gitu, nggak. Oke. Fun aja. Cuma gue sayang, daripada sepeda gue dicolong nih di kampus, mending gue beli fiksi lah yang 1,5 jutaan waktu itu. Oke. Beli Buat ke kampus. buat ke kampus. Tapi kan lu tinggal di Bandung ya, di mana Iya, di gradien Bandung. itu kayaknya nggak turun-turun naik mulu ya. Iya, gitu. Tapi kenapa pilihannya fiksi? Karena murah. Jadi Karena murah. ya karena murah, terus ya udahlah simpel aja gitu, kalau dicolong ya udah dah gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada colong-colong. Nggak dicolong. Iya justru. Justru setelah itu malah karena temen gue yang ngajakin sepedaan pun dia seringnya ikut event fiksi, anaknya fiksi banget. Itu berapa tahun semenjak kita nggak dari ngomong sekarang? Berapa tahun? Itu berarti 2017 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Jadi lu istilahnya belum lama banget main sepeda dong?
Belum. Belum? Serius banget belum. Belum. Sekarang tapi udah ngerasa serius atau enggak? Udah. Udah kan? Nah, lu kenapa motivasi lu pertama kali, gue mau, lu senengnya jauh gitu? Itu karena dari 2019 sampai sekarang event kriterium itu jarang. Oke. Tadinya gue seriusnya di situ, event kriterium. Ya, bagi om di rumah nggak tahu kriterium itu apa? Kriterium itu balapan di track tertutup, tapi bukan velodrome, jadi kayak sirkuit lah gitu. Kayak Iya, ada go-kart. belok-belok, kayak track go-kart. Gitu. Cuma dipakai buat balapan fiksi. Sepeda. Fiksi sebenarnya kriterium tuh tadinya buat road bike. Oke. Cuma anak-anak fiksi bikin juga lah gitu. Jadi ya adalah kriterium fiksi gitu. Dari situ lu serius, terus pergi jauhnya gimana ceritanya? Kalau lu Pergi seneng jauhnya itu naik fiksi pergi jauh. nggak usah kita ngomong lomba nih ya. Misal let's say lu tinggal di Bandung. ya Terus lu ke Jakarta, lu berapa sering lu naik sepeda? ke Jakarta yang terhitung PP waktu itu udah 3 kali sih. Berapa lama dari Bandung ke Jakarta? Bandung Jakarta paling cepat waktu itu 5 jam 20. 5 jam 20. Nggak masuk. Jakarta Timur ya, bukan. Nggak masuk di Ke sana. Cipete enggak, ke Jakarta Timur. Lewat puncak berarti? Enggak, gua lewat Padalarang, terus Padalarang. Bekasi, Kalimalang. Bekasi, Kalimalang. Luar biasa. Luar biasa. Lu ngapa begitu? Lu seneng gitu? Iya kayaknya deh. Naik Kayaknya fiksi. iya kayaknya deh. Tapi kan beda. Lu nggak suka pakai rem berarti kan? Bukan nggak suka ya. Gimana ya? Ini plus minus. Gimana ya? coba jelasin? Kontroversial soalnya. Coba jelasin. Kalau Gue mau bahas denger. masalah brakeless. Iya, dari sisi lu coba. Ya baiknya emang kita pakai rem baiknya. Benar. Karena bagi siapapun yang tidak terbiasa itu bahaya banget. Iya benar. Bahaya banget. Iya benar. Jangankan long ride, apalagi kotaan pun bahaya gitu. Benar. Tapi ya salah gaul lah gue. Salah gaul. Jadi temen gue tuh dulu yang mengenalkan gue sama fiksi tuh anaknya juga cukup brakeless, dan gue tuh suka sama cara dia riding. Gak ugal-ugalan, rapi. Tapi kalau misalkan anak fiksi bilangnya ngeremnya ngeskit gitu ya. Ngeskitnya tuh cantik gitu. Ngeskitnya cantik. Jadi kayak berarti lu turunan begini-gini dong? ya jika dibutuhkan. Luar biasa. Jika dibutuhkan. Jika ya. dibutuhkan. Karena Tapi lu pakai rem nggak? Pernah pakai rem nggak? pernah, justru pertama kali gue pakai rem waktu event Bentang Jawa Oktober lalu. Itu doang. Pertama kali gue pakai rem. Berarti sebelumnya lu nggak pernah? Enggak. Tapi pas Bentang Jawa rem itu lu pakai nggak? Pakai. Bener ya? Pakai. Karena lu udah terbiasa. Karena soal refleks kan. Iya, refleks. Itu dia. Kalau pakai rem berarti lu perlu mikir dulu baru lu pencet. Bener gak sih? Itu lebih kayak kebiasaan ini aja sih, refleks jarinya gitu, yang tadinya lu ngerem nahan, kakinya yang nahan kan. Sekarang begitu ada sesuatu mau berhenti, tangan lu juga harus gerak gitu. Tapi kaki juga tetap ada refleksnya nih. Tapi memang perlu lu ngerasa rem itu. Perlu. Oh, iya. Karena di rute waktu Bentang Jawa kemarin banyak yang nggak manusiawi lah turunan. Oh, itu gue percaya. Tapi di luar Bentang Jawa, let's say, Nggak pernah sih pakai rem. nggak pernah pakai rem. Nggak pernah. Tapi jangan ikutin ya. Jangan ikutin. Kecuali Anda sudah terbiasa dan udah emang jago gitu. Yeah. Seperti yang di samping saya ini ya kan. Tapi dari lu pertama misalnya let's say lu menuju Bentang Jawa, berarti lu udah ngelewatin pakai fiksi itu dari mulai berapa ke berapa gitu. Pertama kali gua itu long ride itu di 2017 akhir. Gua ke Pangalengan. Berapa kilo tuh? Itu 110 kilo. 110 kilo. Ya, Bandung Pangalengan. Oke. Itu naik lo ya? Iya, naik. Naik banget itu. Ya, Pulangnya turun. nggak banget sih, cuma oke lah. Bagi dia oke, mungkin bagi orang Jakarta itu sangat melelahkan ya. Iya benar. Oke, terus gue nyoba Pangalengan. Di situ gue ngerasa, wah, riding jauh tuh ternyata tidak semelelahkan itu, karena diimbangi dengan pemandangan yang bagus juga. Tahan lu bentar, riding jauh tidak semelelahkan Tidak itu. semelelahkan itu. Dari 110 naik ke 110 gue ke itu rutin tuh. Jadi rutin. weekend 100 kiloan kayak gitu, entah ke mana aja sih rutenya di Bandung. Oke. Terus abis itu baru gue paling jauh lagi ke Purwakarta. Berapa kilo tuh? Purwakarta itu PP 150. 150. Oke. Cuma lebih apa ya? Nyandu, makin jauh makin nyandu nih. Iya kan? Iya. Terus Apa ya? Ada achievement tersendiri gitu sih sebenarnya. achievement kepada diri sendiri. Ada diri sendiri, kepuasan aja gitu. Iya, Wih, benar. bisa nih, padahal nyampe finish mah udah
udah capek juga badan. 150 pakai sepeda biasa beda ya om-om ya dengan 150 pakai fiksi. Ya. Ya. Iya kan? Kurang lebih. Terus habis itu gue mulai ke paling jauh kedua itu paling jauh setelah itu event Audax All Terrain 2020. berapa? 200 kilo. All terrain. All terrain. Fiksi. Fiksi. Ngapain begitu? Sorry gue gemes ya. Itu kan all terrain bro, bukan aspal gitu loh bro. Jatuhnya istilahnya berapa persen? 50% gravel berarti ya? 15%. 15% gravel. Selebihnya apa? Selebihnya aspal agak rusak. Aspal agak rusak. Sama ya udah aspal biasalah aspal. Tapi nggak ada jalur MTB. Jalur MTB kayak single track gitu? Iya, nggak dikasih. Nggak ada. Tapi 200. Tapi 200. Nah dari situ lu nyandu ke. Habis itu gue langsung ikut event Audax lagi yang 400 kilo di Cirebon. Fiksi. Iya pasti fiksi lah orangnya. Fiksi ngapain gue nanya. Di Cirebon itu tapi nggak all terrain ya? Nggak, dia on road lah kebanyakan. Makin nyandu karena apa ya, gue crash waktu itu sebenarnya. Oh lu crash. Tapi apa yang bikin nyandu? Ini sebenarnya gue juga takut nih, teman-teman gue udah mulai ikut Audax nih, gue bilang hati-hati lu nyandu lu. Iya kan? Iya, tapi ada juga banyak orang yang nggak perlu istilahnya pengakuan di Audax, tapi mereka udah jauh-jauh aja sendiri gitu ya. Iya benar. Sebenarnya lebih ke Audax itu kan event goes mandiri, tapi dibikin kolektif gitu. Jadi event. Jadi karena dia ada event terekspos gitu. Dan poin selanjutnya Audax tuh terbuka bagi non atlet. Bener. Itu yang jadi poin plus. Gitu. Itu. Jadi siapa aja bisa ikut. Sekarang kalau ikut Audax tuh harus duluan bro soalnya. Itu habis pendaftaran, ya kan? Bukan hitungan hari, hitungan jam. Bener. Hitungan jam. Tapi yang ngebikin lu apalagi naik fiksi jauh dan nyandu tuh sebenarnya apanya selain pemandangan ya kita ngomong ya. Tapi kan ada namanya batas diri gitu ya, iya sih? Iya. Ayo lo. Gua bisa ngelakuin, gue bisa ngejalanin satu rute. Iya. Di mana kayak, oh enggak ini harus pakai sepeda gravel apa sepeda ini. Gue bisa pakai fiksi, terus gue puas. Orang-orang ya Allah gini amat ya. Tapi yang bener sih. Gitu. Bukan sesuatu untuk bukan sesuatu untuk disombongkan atau untuk apa, tapi ya udah pribadi aja. Achievement ke diri sendiri tuh emang paling puas sih. Pribadi luar aja. biasa. Dari 400 lu ke Jogja 600. Wow. Dari mana tuh? Jogja 600 kilo itu rutenya dari Jogja balik lagi ke Jogja, cuma dia Jawa Barat. Enggak, ke arah Gunung Kidul, nanti ke Solo, Klaten, Gunung Magelang. Kidul, Wonosari dong. Naik dong. Wah, 600 ya? 600. Fiksi. Iya, Magelang fiksi. turun ke Bumen, lewat Dendels, lurus panjang, naik ke Panggang, Under COT. under cut off time. Waduh, luar biasa. 600. Thank you. Terus dari 600 Yang terakhir Bentang Jawa. Bentang Jawa, ini luar biasa nih. Bentang Jawa pakai fiksi. Ini. Lu doang apa yang ada banyak sih? Alhamdulillah gua doang. Lu doang. Berarti dia doang yang gila ya. Ya. Tapi semua pesepeda tuh kalau misalnya lihat Bentang Jawa pakai fiksi itu sorry ya, itu dibilang gila. Dan emang kalau finish itu kakinya luar biasa. Gimana ya? Gue tuh sampai gue bisa ngitung berapa kali kaki gue muter. Lu bisa ngitung berapa kali kaki lu muter? Maksudnya gimana tuh? Jadi karena sepeda gue nggak bisa free wheel ya, coasting, nggak bisa diem. Oh iya. Artinya kan muter terus. Ya udah putaran jarak dibagi keliling roda, dibagi rasio, itu jumlah putaran kaki gue. Berapa jumlah putaran 1.500 kilo? Kurang lebih kemarin itu gue hitung kasar sekitar 239 ribuan. Dia goes 239.000 putaran baru baru finish 1.500. Tapi itu ya kalau lu udah achieve itu, wah itu luar biasa sih. Itu gila lu. Dan lu bisa lebih sih kalau emang batas manusia juga itu kan selalu lebih ya. Cuman nih jangan langsung, nggak boleh juga kan kita ikut Bentang Jawa kalau emang kita belum pernah Audax itu kan. Jadi emang kalau mau mulai nih ya, pertama jangan dipaksain juga ya kayak dia nih. Dia beda lah. Ini beda, kita ngomong levelnya beda ini, ya kan? Ini dia di atas banget, gue di bawah tuh ya masih gitu. Cuman ngopi-ngopi doang gitu rasanya ya kan? Gue ngopi juga. Oh, lu ngopi juga? Di Pangalengan.
Iya, tapi dia di Pangalengan kan. Gue kemarin di Bandungnya udah kayak mau mati rasanya karena mungkin belum terbiasa kali. Belum ya. terbiasa sebenarnya itu aja. Itu doang sih. Jadi ngeliat tanjakan tuh udah takut aja gitu. Udah takut karena temen gua pun yang pindah ke Bandung, dia dari Jakarta, lama banget di Jakarta. Di Bandung 2 bulan, yang bener pertama kata dia mentalnya dulu. Oh gitu. Iya. Oh, bagus nih. Mentalnya informasi dulu. yang bagus nih. Jadi sebenarnya badan lu tuh mampu gitu loh. Sepeda lu capable, badan lu mampu. Cuma mental gitu. Semua di sini begitu. Iya, benar. Tapi harus dilatih juga kaki kan. Dilatih. Jadi misalkan, oke, hari ini gue ngelewatin satu tanjakan atau satu rute, gue masih nuntun. Bukan berarti lo langsung anjir gue selemah itu, enggak. Oh enggak ya? Enggak. Lu ulang lagi nanti, kenapa gitu. Berarti manusia sama gitu kemampuan segala macam. Kalau dilatih menurut gue bisa. Iya sih, kalau dilatih Bisa. iya. Bisa ya. At least ketanjak aja udah. At least gak nuntun, udah itu. Oh gitu. Bisa. Nah, suka duka lu ikut Bentang Jawa, naik fiksi itu coba ceritain bro. Sharing ke kita. Suka duka. Naik fiksi. Yang pertama persiapan sepeda gue karena tadi gue nggak pernah pakai rem. Itu banyak yang diatur lah. Panjang rantainya harus gue ganti, terus forknya gue ganti di H-1, terus brake levernya juga nggak langsung enak gitu. Itu paling gak enak pertama. Dan gue kaget ternyata bawaan barang gue sebanyak itu. Oke. Seberat itu. Oke. Gue nggak pernah bawa sebanyak inilah barang Oke. bawaan. Iya. Jadi agak shock di waktu start digoes. Ini kenapa sepeda nggak mau maju gitu. Nanti abis ini nonton yang vlog yang kedua ya, kita kupas tuntas sepedanya. Oke. Berapa kilo tuh waktu lu ngerasa berat? Di 100 km pertama. Itu berat banget rasanya. Berat. Lu dalam mental lu ngelawan kan, kayak misalnya gue Iya. mampu nggak sih nih? Masalahnya gini. Ini baru 100. Iya. Masalahnya gini. Lu masih di Banten gitu loh. Iya, Masih ada 4 provinsi lagi kan. Iya makanya. Yang harus gue lewatin. Masa sekarang sih ngeluhnya? Nah, Gitu. Jadi balik lagi bener-bener mental dulu tuh. Jadi mental, fisik, tektokan tuh diujinya tuh. Kadang mental lu semua dites dong bro. Iya. Iya kan, namanya itu semua. Sepedanya juga sih. Hah? Even sepedanya juga. Sepedanya Tes juga, semua faktor tuh. Semua faktor. Terus, Akhirnya gua mulai terbiasa lah di hari kedua. oke. Di hari kedua gue mulai terbiasa bawa barang bawaan segitu. Oke. Terus, Akhirnya ya udah ongoing aja sih sebenarnya. Tapi di hari keempat justru. hari ini yang- apa? Hari Berat. keempat itu karena kesalahan manajemen istirahat di hari ketiga. Oke, kenapa tuh? Akhirnya mental, fisik gua kena, Kena, fisik lu kenapa kena? demam. Oh demam. Oh bisa kena demam loh? Gua kira nggak bisa. Bisa bro. Oke. Mohon maaf. Iya. Gue kena demam. Terus hari sebelumnya bersih-bersih gue nggak proper badan. Oh gitu. Ya karena ngejar waktu lah segala macam. Akhirnya udah demam, gatel, baru mentalnya kena. Oh iya, Iya, kalau udah gitu. mental kena sakit biasanya sih. Iya. Benar. Dan gue nyasar. Lu nyasar? Oke, berapa kilo nyasarnya? Nyasar di hari itu gue nyasar 25 kilo. Buset, lumayan banget. Dan 25 itu kilo. turun ke arah pantai selatan. Nyasarnya nanti gue balik lagi harus nanjak lagi. Buset. Jadi karena gue nyasar terus gue emosi, ternyata gue baliknya geber ternyata. Oke, itu ngaruh juga ya. Ngaruh terus pas udah nyampe di titik yang benernya, jalan lanjut, dihajar rolling parah. Bus, itu masih Langsung. itu daerah mana? Provinsi mana? Itu di 50 km menuju Pacitan, Pak. Namanya daerahnya Pracimantoro. Oke. Mungkin bisa dicek nanti itu. Oh iya. Cukup benar. apa ya, daerahnya cukup agak Ekstrim. ekstrim Iyalah. dari segi terrainnya. Lu bilang ekstrim, gue bilang apa ini? terus. Akhirnya gue memaksakan, ya mau nggak mau berhenti walaupun nggak mencapai target kilometer di hari itu. Di hari itu, oke. Daripada lah ya. Iya, jangan memaksakan diri lah. Iya, jangan intinya. memaksakan diri. Gimana juga mental fisik kita kuat, tapi kalau Iya. tahu batasnya sih Benar. stop gitu kan. Tetap harus. Tas lu lanjut lagi Lanjut lagi di hari berikutnya, agak maksa di jam 4 gue jalan.
Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jadi gue baru masuk, baru tidur itu jam 12, terus gue maksain jam 4 pagi. Yang ada gue harus bangun jam 3 kan. Oh iya benar. Packing sepeda lagi. Ngejar waktu. Ngejar waktu. Iya benar. Gue ngerasa hari sebelumnya tuh salah gitu loh. Jadi Iya. gue nggak bisa nih harus jalan jam 4. Ternyata kondisi badan gue tidak membaik. Malah memburuk. Malah memburuk. Terus Jalan jam 4, maksain sepeda 40 menit, udah nggak bisa, tidur lagi. Akhirnya gue berhenti lagi di masjid. oke, terus Terus gue waktu itu udah hampir ya putus harapan lah katakan Iya. gitu. Ini masih 600 kilo lagi PR. PR 600 kilo. 100 kilo berarti itu di kilometer 900. 900. PR masih 600 kilo gitu. Wow. Gimana? Maksudnya Iya, gue iya, kondisi iya, badan iya. kayak gitu. Gue sih nyerah. Apa nih? Gue nyerah. Harus gua. apa nih? Jadi gue mikirnya lebih ke harus apa? Gue harus gimana? Iya, iya, gitu. benar. Karena di satu sisi pun akhirnya gue keinget teman-teman gue yang support sebelum gue berangkat. Gitu. Mereka yang bikin. Wah, itu booster banget. Booster banget ya? Klik, beres. Oh wow. Jalan. Bahkan tuh ini terima kasih lah buat teman-teman di Bandung, teman-teman pokoknya yang benar-benar dukung sebelum gue berangkat. Sempat ada farewell ride waktu itu. Oh Gitu. iya. Bahkan gue nggak punya cyclocom. Iya. Lu nggak ada? Cyclocom nggak ada. Basikal kolektif ya teman komunitas gue di Bandung itu dia. Jadi pakai HP lu? Enggak, mereka sebelum berangkat jualan merchandise kaos. Untungnya buat beli cyclocom itu. Wih keren. Basikal kolektif. Basikal kolektif. Mantap. Salam. Mantap. itu yang gue ingat. Itu yang gue ingat. Itu gara-gara kayak support system dari teman-teman Iya. menjadikan motivasi lu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Iya, benar. Hebat. Teman, keluarga Nah. juga. Gue jadi inget ya prinsip gue sih sebenarnya selesaikan apa yang udah lu mulai gitu loh. Selesaikan Even- apa yang udah lu mulai. Iya. Mantap. Jadi kita tuh semangat sepedaan di kondisi terbaik badan kita tuh gampang, tapi di kondisi terburuk kita di tengah jalan yang nggak kita inginkan itu justru challenge-nya di Itu situ. luar biasa. Gue terharu nih gua. Gue bayangin aja gila. Ya, Gila gak sanggup. Tapi ada sukanya dong selain duka-duka yang tadi ya kan. ya Sukanya apa? Ini yang menjadikan motivasi juga nih buat kita semua. sukanya pemandangannya sih salah satunya ya. Nggak bisa dibilang sama apapun tuh udah. Pemandangan naik sepeda lu naik 1500 mah. Parah ya? Parah. Pantai selatan Pulau Jawa tuh luar biasa lah. Bahkan sebelum masuk Ponorogo itu salah satu yang paling gue suka. Oke. Walaupun dia Kenapa? jalannya nanjak, Kenapa itu? dia itu apa ya? Gue Nggak bisa kayak dijelasin? bukit, perbukitan panjang, perbukitan panjang di sebelah kiri, di sebelah kanannya sungai. Wih. Sungainya tuh sungai kayak apa ya? Kalau gue bilang kasarnya kayak di film-film gitu. Oh iya. Gimana ya? Dan perbukitannya tuh batuannya warna coklat. Coklat, jalan, sungai. Iya. Terus panjang berapa kilo Ada tuh? pohon-pohonnya juga, jadi Iya. hijau, warnanya lengkap sih gitu. Warnanya lengkap. Warnanya lengkap. Yoi. Itu sekitar 50 kiloan. Selain pemandangan apa? Selain dapat keluarga juga nih, gue denger banyak Yang nih. paling mengesankan itu sama warga lokal di situ. Oh iya, gimana tuh? Coba sharing. Salah satunya waktu itu gue di daerah Kebumen. Gue harus istirahat, waktu itu kondisi jam 2:30. Gue baru berhenti sepedaan. Gue di angkringan makan ya ngemil lah gitu. Cuma si angkringannya emang udah mau tutup gitu loh. Ternyata di posisi gue udah capek banget. Maksain melek tuh nggak bisa. Akhirnya gue ketiduran spontan. Ada warga yang menawarkan untuk nginep di rumahnya. Oh iya. Dan ya sebenarnya si yang punya angkringan itu. Tapi dia nggak tahu lu ikut Batang Jawa, ikut apa? Taunya cuma pesepeda Iya, doang berarti taunya kan? Lusuh. Lusuh, Ini wah, orang sepeda. wah ada gembel nih. Nggak kuat, nggak punya motor nggak kuat nih. Maunya naik sepeda ya kan? Iya. Gitu aja akhirnya. Kasarnya ya. Kasarnya gitu. Mungkin dia ada rasa kasihan juga kali ya. Pastilah, pasti. Tapi kan pertama kali ditawarin gue menolak sebenarnya karena gue inget terusnya ya unsupported gitu. Oh iya, nggak boleh. Tapi
Dia udah nawarin berkali-kali, juga kondisi badan gue udah capek banget. Gue inget lagi rulesnya sebenarnya jika ditawarkan tanpa diminta nggak apa-apa gitu. Oh iya, itu Ya penting udah, juga ya. gitu. Akhirnya itu luar biasa sih disediain. Rumah mereka sederhana sebenarnya, tapi mereka sampai apa ya? Kayak menyambut keluarga baru datang di rumahnya gitu. Oh iya. Jadi disediain bantal, tikar, teh anget. Buset. Disediain Mas. Daerah mana ini tuh? Colokannya Kebumen. Kebumen. Dekat ya 200 meter sebelum alun-alun. Terharu dong lu. Parah. Itu kayak paginya gue berangkat lagi kan jam 6, itu kayak pelepasan anaknya mau pergi kan. Oh iya. Anaknya mau sepedaan nih pergi jauh. Ya Allah nak gitu, kasihan gitu kayaknya. Tapi lu cerita lu ikut Bentang Jawa gitu. Gue cerita, gue ceritanya gue mau sepedaan ke Banyuwangi waktu itu. Itu kilometer terberat di mana, Bro? Selain kilometer pertama yang lu bilang. Justru bukan pas mau finish lu berat. Enggak, justru paling berat itu di hari pertama 200 km pertama itu berat ngelewatin. Abis itu udah Langsung ke hari keempat. Hari keempat yang itu apa? Yang gua demam itu. Oh, yang lu demam karena Iya, sakit. karena sakit. Tapi secara kita ngomong jarak dan misalnya let's say lu sehat, selain itu paling berat yang menuju 1000 di mananya? Hari pertama. Hari pertama aja. Iya. Habis itu lu Habis itu konturnya konturnya. oke. Oh, dia ngomong enak ya, konturnya oke. Overall ya. Overall. Berarti lu finish berapa hari tuh? Gua finish di 6 hari 8 jam. 6 hari 8 jam, luar biasa. Satu-satunya ya, Fiksi nih. Satu-satunya. Gila, mewakili anak Fiksi nih, mewakili anak Fiksi. Mungkin mereka yang nonton juga nih, mungkin Om Fiksi di rumah juga terinspirasi dan mau mengikuti jejaknya ya. Tapi ingat, semua juga ada step-stepnya. Betul, Itu yang betul. paling penting, jangan dipaksain. Jadi dipaksain. Terus kedepannya lu mau ikut apa lagi? Nggak ada ya? Mungkin luar negeri gitu kan? Apalagi gue malah memikirkan untuk bikin project sepedaan sendiri. Apa tuh? Boleh di-sharing nggak? Belum ada gambaran exactnya gitu. Oke. Masih wacana-wacana kasar lah. Oh gitu. Jadi intinya mungkin gue sepedaan sendiri kemana gitu. Sendiri. Ada apa dengan orang ya? Banyak masalah di rumah ya, mungkin ya. Mungkin. Nyandunya Enggak juga luar sih. biasa. Enggak. Di rumah alhamdulillah damai. Oh, damai, Di Bandung ya? juga damai-damai aja. Damai. Keluarga support. Tapi alhamdulillah. akan lebih jauh dari yang apa namanya, Bentang Jawa? Enggak. Enggak harus. Cuma mungkin rutenya yang belum pernah aja gitu. Oh gitu. Nah, boleh nggak sharing tips buat Om di rumah? Misalnya terutama buat anak Fiksi ya. Step-stepnya dari misalnya mau let's say jangan ngomong Bentang Jawa ya, itu Iya, kayak iya. levelnya terlalu tinggi Iya. ya. 200 atau 400 lah. Oke. Apa aja yang harus dipersiapkan dari badan dan dengkul kita itu? Pertama latihannya rutin tapi tersusun gitu per harinya kita ngapain. Nggak misal gue latihan nanjak dari Senin sampai Kamis yang nggak gitu. Enggak juga kan? Nggak juga, ada latihan, kita juga perlu recovery, kita juga perlu ada bahkan bed rest kayak gitu. Ada juga hill repeat, misalnya hill repeat tuh yang tadi gue bilang untuk latihan nanjak. Jadi kita interval uphill, digeber, tapi nanti diulang-ulang sekian kali, misal 7 kali, 10 kali gitu. Latihan sprint juga perlu, terus juga cadence, terus juga latihan endurance misal, terus juga long ride gitu, membiasakan kita riding jauh lah gitu. Kalau riding jauh tuh udah hitungannya melatih melatih endurance kita, juga melatih mental, kesabaran, persiapan juga kan. Kita kalau long ride harus bawa toolkit apa segala macam bekal. Tuh denger nggak tuh? Tuh banyak tuh dicatat tuh. Ya kan, itu penting banget. Karena memang ya ini kita dari sumbernya langsung yang memang udah 1.500 gitu ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak buat Om di rumah? Sebelum kita bike check nih. Oke, sebenarnya ya kita, yang poin yang mau gue sampaikan salah satunya ya kita syukurilah sepeda kita sebenarnya. Apa yang kita punya gitu, nggak usah terlalu pusing. Di komunitas ada yang ngeracunin A, B, C, D, lu harus belanja gitu. Tapi kita akan tahu kita butuh apa justru ketika kita ngalamin problem di sepeda kita gitu. Jadi karena kita pakai terus,
oh ternyata gue kurang ini nih sepedanya, gue kurang ini, baru kita tahu harus belinya apa gitu. Jadi belinya tuh nggak mubazir. Gitu lah. Memang benar sih dia sepedanya biasa banget. Sebiasa itu, percaya deh. Nanti lihat di vlog selanjutnya. Tapi itu benar sih, karena Bentang Jawa yang kemarin tamu di sini juga ngomong kayak gitu semua. Bukan apa berpaku terhadap kayak grup set yang mahal Iya, atau apa. bener. Kita bahkan kalau udah masalah ultra cycling itu long distance cycling aja, itu parts-nya tuh nggak cuma yang harus apa ya fancy, misalkan harus wireless kah si grup setnya, nggak, tapi yang penting durability-nya sebenarnya. Durability-nya. Iya, durability dan mudah diperbaiki jika terjadi sesuatu. Iya, mendengkul juga sih. Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Itu benar, Bro. Iya, Itu iya. benar, Bro. Ya, kita maksudnya di sini kita ngobrol begini kan untuk menginspirasi Om di rumah. Ya, ikut yang 75 dulu, Iya. Audax, ikut yang 100, mungkin 200. Yang didapetin dari situ sebenarnya selain apa ya? Lu apa sih naklukin diri lu Iya. misalnya tadi yang lu cerita juga pemandangan segala macem, benar. kenal banyak orang, Iya. kenal sama-sama istilahnya yang ikut di sana ya. Iya. Siapa tahu itu juga bisa jadi keluarga juga ya kan? Iya, bener. Bener kan? Itu gue alamin waktu Iya, itu deh kan. ikut Audax Bentang Jawa itu luar biasa sih. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi apalagi Bentang Jawa kemarin ya, kita waktu selama race Ah. kita saling ngelihat dot masing-masing gitu, lokasi masing-masing. Iya, iya. Sini udah di mana nih, udah keluar lah ini omongan-omongan kompetitifnya gitu. Tapi begitu finish itu dibahas jadi sesuatu hal yang lucu. Lucu, ketawa kan? Lu bilang kemarin tuh tidur ya, tapi ternyata lu diem-diem jalan. Oh gitu, ya lucu Kayak dong. gitu-gitu. Lucu. Lucu dong. Ya maksudnya begitu. Dan apa sepeda tuh indah lah, apalagi perskemaan sepeda sekarang tuh ya apapun sepedanya ya gabung aja. Iya. Nggak usah yang langsung wah gue mau deracun ini gue beli mahal gitu, bukan tentang itu kok, tapi lebih tentang kayak ya gue gara-gara sepeda juga bisa kenal lu, Iya. bisa kenal Sama pop culture kayak gitu-gitu ya kan, benar. teman-teman di Bandung, teman-teman di kota lain kayak gitu sih, lebih ke situ gue senangnya, benar. ya kan? Senang sih. Justru itu yang lebih apa ya, lebih efeknya yang impact-nya tuh besar gitu. Iya, sebenarnya. iya, lebih Di kerasa. kehidupan kita gitu. Iya, bener. Gak cuma masalah lu kebut-kebutan, bagus-bagusan sepeda, itu mah Nah iya bener, urusan lain lah. setuju gua. Thank you banget loh udah mampir ke sini, Sama-sama. mau menginspirasi Om di rumah ya kan? Sama-sama. Dia mau balik lagi nih, mau ikut ini besok lomba ya? Iya, besok ada acara Kebon Cross. Ya, good luck ya bro. Thank you, Semoga bro. juara ya kan. Thank you. Thank you udah datang ke sini. Gitu aja Om. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Kebalik, gaya berkendara.